Oke, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open video lah dulu. Biar nampak wajah-wajah ganteng juga cantiknya, Pak. Mana? Ya ada orang yang tak. Kok mau tahu benda mati sih, Pak Bepo? Hadir, Pak. Arya Kusuma. Hadir, Pak. Nah, makan tuh. Alun ya, Pak. Tadi ya, batang buah alun ya. Arya Duto. Oke, selamat siang semuanya. Semoga kondisinya sehat walafiat. Siang, Pak. Ya. Semoga, Pak. Amin. Ya. Ya, mohon izin ya, siang ini kita Zoom sebentar, nggak lama-lama. Jadi mudah-mudahan minggu depan itu tidak diperpanjang lagi PPKM. Jadi ya kita bisa tatap muka dan kita coba ya mempraktikkan lagi job sheet yang sudah diberikan sebelumnya. Oke. Nah, jadi tujuan pertemuan kita hari ini kita coba membahas atau review ya dari job sheet yang sudah dikerjakan, dan Bapak mengharapkan memang semuanya kemarin itu mencobakan di Fleet Sim-nya ya. Karena beberapa Bapak perhatikan memang ada yang ngirim tugas plus dengan screenshot dari Fleet Sim-nya. Nah, itu bagus sekali, itu ada nilai plusnya. Oke, dan yang tugas-tugas sebelumnya juga kalau memang masih belum dikumpulkan, tolong dikumpulkan. Karena keuntungannya untuk kamu, bukan untuk Bapak. Ya. Resiko belajar online tentu tugas banyak. Ya. Apalagi kalau yang praktek ini. Apa yang mau dipraktekkan? Praktek sastra kita. Nggak mungkin kan? Nah, jadi sebisa mungkin kalau bisa dipraktekkan menggunakan Flipsim ya silakan gitu. Ya. Jadi terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan tugasnya, dan ya bagi yang belum ya tetap ditunggu kok tugasnya. Ya. Oke, sebelum Bapak share screen, coba Bapak review sedikit dulu. Job sheet kita sudah berapa banyak kemarin yang di-share ke Edmodo? Berapa, Dwi? Ada yang tahu enggak berapa? Job sheet-nya ada berapa kemarin yang sudah di-share? Ada berapa? Start video ya. Ada berapa? 4, Pak. Ada 4 ya? Oke. Ya, Pak. Ya, jadi memang ada 4 job sheet. Pertama itu job sheet-nya itu terkait dengan kontaktor. Kemudian tentang pengujian dari kontaktor menggunakan rangkaian sederhana. Kemudian rangkaian direct online, dan juga terakhir kemarin rangkaian run jogging. Ya. Jadi kita coba review 2 yang terakhir saja, yang direct online dan juga run jogging. Ya. Di ini kita coba perhatikan di sini sebentar. Share screen-nya nampak di layarnya masing-masing? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak ya? Ya, ini si job sheet dari direct online. Nah, jadi ini ada rangkaian DOL. Kalau disingkat jadinya rangkaian DOL ya. Nah, kira-kira ada yang bisa bantu dulu enggak menjelaskan tentang rangkaian kontrol direct online ini? Secara sederhana saja. Ayo, siapa yang bisa? Coba tolong bantu Bapak menjelaskannya. Halo, cek. Halo, cek. Hadir, Pak. Kok nggak ada responnya?
Hadir, Pak. Halo, halo. Hadir, Pak. Ini masih bergabung juga kok. Bukan yang saya. Hadir, Pak. Cek, cek. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Nah, mungkin tadi jaringan bermasalah. Nih, Hadir, yang Pak. tentang direct online. Siapa yang bisa bantu jelasin? Ada yang mau bantu jelasin? Halo? Ada yang bisa bantu jelasin tentang direct online? Sacio? Tunggu, Pak. Layar saya hitam, Pak. Hitam? Yang Oke, tuh. di screen nggak nampak. Tunggu dulu, Pak. Nampak nggak? Masih loading, Pak. Ada, Pak. Lain gimana? Ada, Pak. Nampak ya? Pak. Oke, tolong bantu coba bantu jelaskan tentang sistem kontrol menggunakan rangkaian direct online. Ayo, secara sederhana saja, ayo. Coba, Pak. Ya, Sacio boleh. Kalau menurut saya, ketika tombol push button ditekan, maka kontaktor yang di bawah yang kotak tuh aktif, kontak bantu bekerja, Pak. Oke. Kontak bantu bekerja, maka yang di diagram daya nih arus kontaktor tuh aktif jadi NC. Oke, bagus. Habis itu arus dari RST ini masuk ke motor. Motornya Oke. nyala, Pak. Motornya nyala, oke. Itu kondisi kalau push buttonnya ditekan. Kalau dilepas bagaimana? Tetap ngunci, Pak. Tetap hidup Soalnya motornya. Ya, Pak. Oke, lanjutkan Sacio, nggak apa-apa. Ketika push buttonnya dilepas, maka kontak bantu yang kontaktor ini tetap bekerja, Pak. Oh, gitu ya. Cara mutusinnya ditekan tombol off. Ditekan tombol off gitu ya. Oke, bagus Ya. Sacio penjelasannya. Terima kasih. Yang lainnya ada yang mau bantu jelasin lagi? Nggak ada? Sama dengan Sacio, Pak. Gitu atau apa? Sependapat dengan Sesio, Pak. Ya, tuh. Sama dengan Cio, Pak. Coba jelaskan, nggak apa-apa. Sama tuh yang seperti apa gitu. Kan bisa menggunakan bahasa yang lain gitu. Meskipun tujuan akhirnya memang sama juga kan. Ayo, berani berpendapat, ayo. Kok Sacio sih Pak Tandoin namu hari kau. Nggak ada ya? Oke lah, masih malu-malu kayaknya. Nah, jadi yang disampaikan Sacio sudah bagus, sudah benar. Sederhananya gini, rangkaian direct online itu
dimanfaatkan kalau di dunia industri, ya. Dia untuk pengendali dari motor listrik 3 fasa, ya. Jadi untuk mengaktif dan menonaktifkan motor 3 fasa, rangkaian standarnya menggunakan rangkaian direct online, ya. Karena kenapa? Karena di sini dia diikuti dengan piranti-piranti pengamannya. Ada MCB di sini yang dipakai, kemudian ada thermal overload yang dipakai, kemudian juga ada kontaktor mekanik yang dipakai ya. Nah, jadi ini sistemnya dimanfaatkan untuk mengendalikan motor listrik ya. Jadi sistem direct online ini memang rata-rata digunakan di motor listrik 3 fasa. Ya. Jadi ini udah baku dia untuk direct online. Jadi kalau di pembelajaran SKE besok ini 5 menit harus selesai nih dikerjakan. Harus bisa. Oke. Kemudian kalau secara simulasinya kita bisa lihat di sini sebentar di FleetSim ada dibuatkan kemarin untuk direct online. Nah, ini dia. Bisa nampak? Sama. Nampak ya? Nih. Ini rangkaian direct online-nya. Jadi sebenarnya kalau mau dimodif, bisa kita modif juga dengan lampu tambahan. Jadi kalau tidak, cukup seperti ini aja. Nah, jadi di sini ada MCB sebagai pengamannya, ada thermal overload, kemudian ada 2 buah tombol push button, satu sebagai NO-nya, satu yang sebagai NC-nya. Jadi kalau disimulasikan, ini kalau kita hubungkan dulu MCB-nya, belum terjadi ada apa-apa ya, kontaktornya masih belum aktif, dan tentu motor listriknya belum bekerja. Nah, ketika kita tekan push button-nya untuk menjalankannya, nah ini kondisi push button untuk meng-on-kannya, itu kan sudah jadi NC. Maka daya dari MCB, kemudian melewati thermal, melewati tombol stop, sampai dia masuk ke coil kontaktor, ya. Nah, ketika kontaktor aktif, barulah yang kontak bantunya bekerja, jadi NC dia. Ya. Nah, itu dia. Sehingga mengaktifkan kontaktor, maka kalau kita tambahkan rangkaian daya di sampingnya ini, ya tentu motornya akan aktif bekerja. Ya. Ini ada lampu indikatornya motor on. Oke. Kemudian kalau untuk mematikannya, ditekan tombol stop. Oke, sesederhana itu dia kalau untuk rangkaian direct online. Oke. Kemudian juga ada yang untuk direct online untuk 2 tempat. Nah, ini sebenarnya sama saja, cuman ditambahkan piranti kontrol tambahannya, tambah push button satu lagi. Jadi kalau di industri kita bisa menghidupkan satu motor listrik itu di 2 tempat yang berbeda. Ya. Sistem kerjanya sama. Jadi kalau kita misalnya di ruang A mau menghidupkan motor, maka motor listriknya akan aktif, ya. Nah, semisal kita di ruang yang lainnya, maka push button yang lainnya ini bisa kita gunakan sebagai tombol untuk mengaktifkannya. Nah, artinya ini kalau secara rangkaian kelistrikannya dia menggunakan rangkaian paralel. Oke. Nah, jadi dari dua. Oke, ada pertanyaan, Satyo. Motor itu apa? Oke, sebelum dijawab ada yang mau bantu dulu nggak menjelaskan tentang thermal overload? Ada yang mau bantu jawab thermal overload apa? Halo?
Nggak ada yang mau menjawab? Dio, coba bantu jawab Dio. Atau Dwi. Ini pertanyaan dari Sacio. Thermal overload itu apa, Pak? Thermal overload itu tuh berupa coil kontak atau bagian dari piranti yang berfungsi untuk mengontrol atau mengendalikan arus berlebih pada rangkaian. Arus berlebih pada rangkaian gitu ya. Oke. Itu menurut Dwi. Menurut yang lainnya? Ada tambahan? Menurut saya, Pak, Siapa nih? Siapa? Siapa? itu adalah Siapa? Juli, Pak. Juli. Juli, Pak. Oke, Juli. Silakan Juli. Menurut saya, thermal overload itu adalah sebuah piranti yang digunakan Oke. untuk menghambat arus listrik yang berlebih dari magnetic kontaktor kepada motor listrik. Oke. Sampai di sana saja. Iya, Pak. Itu saja ya. Oke, ada lagi tambahan? Nggak ada? Irma? Kalau nggak ada, oke kita coba rangkum dulu. Jadi yang menurut Dwi tadi dengan Juli, kalau thermal overload tuh dia merupakan piranti ya, dia memang piranti kontrol. Nah, jadi thermal ini secara prinsip kerjanya dia memang memutuskan aliran arus listrik ya. Kalau secara prinsip kerjanya memang mirip dengan MCB dia. Ketika terjadi konsleting, MCB ini akan bekerja dia secara otomatis ya. Sedangkan kalau apa bedanya dengan thermal? Kalau thermal itu dia membatasi arus yang berlebih yang masuk ke motor listrik kita. Jadi pada diagram atau di rangkaian daya itu kan kita menggunakan thermal. Thermal itu kan dia dipasangkan dengan magnetic kontaktor, ya. Jadi kalau misalnya daya 3 pasnya itu menghasilkan arus yang berlebih, maka secara otomatis thermalnya langsung mendeteksi arus yang berlebih tersebut. Jadi thermal itu bisa kita batasi arus yang masuk. Ya, sebelum dia masuk ke motor listrik, dibaca dulu oleh thermal overload-nya. Jadi kalau berlebih thermalnya, maka arusnya itu langsung terbaca dan otomatis dia akan mengubah kondisi relay yang ada dalam thermal. Sehingga otomatis rangkaian kontrolnya juga jadi tidak bekerja nantinya. Jadi rangkaian kontrolnya aman, motor listriknya pun juga ikut aman. Oke, kurang lebih seperti itu ya, Sacio. Gimana, Sacio? Ada tambahan? Udah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Nah, ini terakhir. Yang rangkaian terakhir ini kita coba review kemarin, ini sistem kontrol running jogging. Nah, kalau running jogging ini sebenarnya gabungan dari direct online sebenarnya. Ya. Bedanya kalau yang di running jogging ini, kita menambahkan tombol untuk joggingnya. Nah, kalau kita biasa sebut kan jogging, pai jogging, wah aja. Nah, sederhananya kalau jogging itu kan bisa jalan, kita bisa berlari gitu. Nah, kalau dalam sistem kontrol, motornya itu bisa hidup, bisa mati gitu. Ya. Nah, contohnya gini. Kalau dia untuk sistem runningnya, maka dia sama persis seperti direct online tadi. Nah, ini dia. Kita tekan tombol runningnya, maka akan bekerja kontaktornya. Lalu kemudian di sini kita anggap dia sebagai motor 3 fasanya, ya. Secara otomatis motornya akan aktif. Lalu untuk menghentikannya,
kita tekan push button stopnya. Nah, ini muncul indikator lampu motor dalam kondisi off, ya. Nah, itu sama persis dengan rangkaian direct online. Cuman bedanya kalau running jogging, kita nambahkan tombol on joggingnya, ya. Rangkaian on jogging itu dia satu tombol kita gunakan kedua kondisi, baik kondisi yang NC maupun yang NO, ya. Jadi kalau kita mau on jog-nya, kita tekan ini, maka motornya aktif, ya. Kemudian kalau kita lepaskan on jog-nya, nah harusnya di sini kondisinya motornya mati. Cuman di fluid sim ini tidak mengakomodir itu dia. Seharusnya ketika kita lepaskan itu ada delay sebentar, itu dia memutuskan kontaktornya ini. Harusnya ketika on jog-nya tidak ditekan lagi, motornya mati gitu. Ya. Nah, jadi tidak usah bingung secara prinsip kerjanya kalau menggunakan running jogging, kalau diaplikasikan ke dunia industri biasanya kita memanfaatkan rangkaian ini, kita pasangkan ke belt conveyor dan kita bisa mengatur jalannya belt conveyor itu. Jadi kalau kita pengen berhenti conveyornya maka kita lepaskan tombol on joggingnya. Ketika mau menjalankan lagi ditekan lagi. Ya. Kemudian kalau kita hanya sekedar mau menjalankan saja conveyornya, maka kita cukup tekan on run-nya. Ya, cuman running aja dia. Maka motor listrik hidup, maka belt conveyornya akan aktif selalu. Ya. Bedanya kalau on jog ini dia bisa kita tahan tombol on jog-nya maka motor hidup. Kemudian kita butuh dia berhenti sejenak, maka kita lepaskan on jog-nya lagi tombolnya. Sehingga conveyor-nya juga akan berhenti. Kemudian kalau kita mau melanjutkan lagi, tekan lagi on jog-nya gitu. Oke. Untuk sistem kontrol running jogging, ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Pak. Ada yang mau disampaikan dari sistem kontrol yang kita coba simulasikan di Fluid Sim? Ini nanti kalau offline kita langsung praktekkan saja nanti ini. Oke, ada yang mau disampaikan? Diki, Akbar? Sakio, Juli? Pak. Juli, Diki, ayo. Kalau untuk lebih sempurnanya untuk simulasi itu biasanya pakai software apa ya, Pak? Nah, ini ada sih softwarenya, cuma nanti Bapak coba share ya. Ada nama softwarenya SEE namanya. Nanti coba di-share nanti dan bisa itu lebih aplikatif dia. Jadi bisa memang menampilkan kalau misalnya kalau di Fluid Sim ini kan tidak ada gambar motornya gitu ya. Nah, kalau di aplikasi SEE itu dia bisa menampilkan langsung bentuk motornya yang berputar gitu. Nanti Bapak coba share linknya, silakan coba download, kemudian dicobakan di laptopnya masing-masing. Ya. Oke. Ada lagi tambahan? Sedikit informasi ya, jadi nanti kalau selesai PPKM, itu kan kemungkinan kamu kan AMT dulu ya. Nah, selesai AMT itu tentu sisa pertemuan sebelum praklirin kita manfaatkan untuk uji coba dari beberapa rangkaian kontrol itu ya. Jadi kemungkinan dari beberapa rangkaian kontrol itu dibagikan ke masing-masing kelompok. Jadi masing-masing kelompok mengerjakan rangkaian kontrol yang berbeda-beda nanti. Oke? Baik, Bisa Pak. dipahami kira-kira? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke.
Oke, Bapak rasa cukup untuk pertemuannya karena kita cuma mereview kemarin terkait job sheet yang sudah dibagikan, dan tolong yang tugas yang meresum maupun membuat hasil dari simulasinya itu tolong dikumpulkan karena sebagian masih ada yang belum mengumpulkan. Dari sekolah juga sudah mulai minta untuk nilai UTS, dan kemungkinan untuk nilai UTS itu Bapak ambil dari penugasan-penugasan yang ada. Ya, jadi kita ujian UTS-nya itu berdasarkan dari tugas-tugas yang masuk. Oke. Pak, kapan Ya. kita UTS-nya, Pak? UTS itu kalau dari pihak sekolah tidak dijadwalkan, ya. Tapi limit waktu untuk memasukkan nilai ke siswa itu diberikan nanti oleh pihak sekolah kalau tidak salah sampai akhir bulan Agustus. Ya. Jadi untuk jadwalnya tergantung guru masing-masing mata pelajaran. Teknisnya tuh tergantung gurunya, ya. Dan Bapak mengambil sikap bahasanya untuk UTS Bapak ambil dari penilaian dari job sheet yang sudah kita bagikan kemarin-kemarin ini. Oke, Juli. Ada Pak. lagi yang mau disampaikan? Ya, Baik, Juli. Pak. Baik, Pak. Gimana? Udah aja, Pak. Kurang jelas suaranya, ya. Gimana, Juli? Halo. Oke, kalau misalnya ada yang mau disampaikan lagi, boleh melalui WA grup maupun WA Japri saja ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya siang ini. Bapak mohon pamit dulu karena ada aktivitas lain. Jadi, terima kasih atas perhatiannya. Silakan istirahat dan semoga bisa berjumpa di lain waktu. Oke? Amin. Ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Oke. Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.